Malam Mbak Niken. Mbak Vini ini adalah duta cerita Habibie Center dan beliau juga founder dari First Step Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mbak. Oke, halo selamat malam teman-teman Lumajang dan sekitarnya yang hari ini di rumah aja untuk nonton Jagung Waton. Kali ini kita episode perdana dengan temanya Corona Gare Mati. Temen ta? Masuk sih. Akan selama 1 jam kita akan ngobrol tentang tema ini. Saya sudah dibersamai dengan 2 narasumber. Selamat malam Dr. Indra. Selamat malam Vini. Selamat malam. Ini Mas Bayu Pak, aku panggilnya nama panggung. Silakan panggil Pak Ir boleh, panggil Bayu juga boleh. Oke, selamat malam Mas Bair. Kita tadi belum sempat kenalan. Mas Bair kemana? Aku menunggumu di sini padahal. Iya, saya salah alamat. Kebanyakan main sama Ayu Ting Ting Mas Bair sampai salah alamat. Oke, saya sapa Dr. Indra dulu. Selamat malam Dr. Indra Yudi. Selamat malam Mbak Vini. Nah, ini sudah dokter senior yang udah banyak orang tahu ya di Lumajang. Beliau ini sudah sekitar 30 tahun sudah berkecimpung di dunia kedokteran dan baru saja mengakhiri masa baktinya pensiun kemarin bulan apa, Dok? Bulan Januari. Wih, kemarin banget. Januari sebelum rame ini ya. Ya, pas Baru. kurang 1 bulan. Baru masuknya corona di Lumajang, Dr. Indra pensiun dan pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Saya tuh ingetnya sama Dr. Indra, biasanya kalau senam hari Jumat tuh paling kelihatan. Karena paling tinggi biasanya hari Jumat. Sekarang sudah pensiun, kesibukan hari-hari apa Dok, Dr. Indra? Kesibukan sehari-hari ya cuman jaga rumah supaya nggak kena corona. Kemalingan ya. Oke, menikmati masa pensiun ya dokter sembari sangat menikmati sekali. Karena hari-hari ini kita juga sedang diuji ya seluruh dunia. Pensiun di rumah aja juga tetap memantau kondisi perkembangan kesehatan Lumajang khususnya. Betul Pak ini. Ini kemarin banget tanggal 26 ya. Kemarin kasus terbaru di Lumajang itu sudah ada di angka 17 positif COVID dengan 1 sembuh dan 3 meninggal ya, Manikan? Betul. Nah, malam ini kita angkat tema seberapa mematikan sih sebenarnya COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Apakah sedemikian mengerikan atau yoga serem-serem banget sakjane atau harusnya kita abaikan saja? Oke. Saya akan mulai dulu ke Dr. Indra. Dr. Indra Yudi. Virus corona ini sebenarnya dia ini siapa? Dan apa yang dia serang? Baik Mbak Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mencoba unboxing the fact ya, membuka seluruh fakta tentang virus corona ini yang sudah umum diketahui maupun hal-hal yang mungkin relatif masih baru yang mungkin hanya diketahui oleh orang tertentu dan sampai hari ini yaitu hari ke-58 ya di Indonesia pertama kali diumumkan sejak kasus pertama yang di Depok itu ya Dok? Ya, di Depok tanggal 2 Maret ya 2020 sampai sekarang hari ke-58 ini sudah kasus yang terkonfirmasi 9.096 dengan angka kematian 765 dan ini sekitar 8,4%. Dan tentunya ini kalau dilihat dibandingkan dengan angka kematian di lingkungan ASEAN, Asia Tenggara, maka Indonesia ini juaranya. Tertinggi ya. Ya. Dan dari yang meninggal itu 30 medis telah gugur. Dan tentunya sebelum saya menjelaskan seberapa hebohnya, seberapa bahayanya virus corona ini, COVID-19 ini mungkin saya bisa menjelaskan tentang virus itu sendiri. Ya, apa virus itu? Mungkin kita selama ini hanya tahu bahwa
di alam ini hanya ada makhluk hidup dan makhluk mati. Virus ini makhluk yang unik. Dia bukan makhluk hidup dan dia bukan makhluk mati. Ada di tengah-tengah, Ya, di antara di dua tengah-tengah. dunia dia. Oke. Kenapa demikian? Yang disebut makhluk hidup itu punya dua ciri, dua kemampuan, yaitu ciri metabolisme dan ciri produksi. Sedangkan makhluk mati tidak punya dua-duanya. Sedangkan virus itu memiliki ciri reproduksi. Dia bisa mereproduksi diri, tapi dia tidak bisa melakukan metabolisme. Itu tidak butuh makan. Virus itu tidak butuh bernapas. Virus itu tidak butuh melakukan sintesa. Virus itu tidak bisa bergerak. Virus itu tidak peka terhadap rangsangan. Virus itu tidak tumbuh, tidak bertambah besar. Virus itu tidak berkembang, tidak semakin kuat dan sebagainya. Ini adalah ciri metabolisme. Virus tidak bisa itu. Tapi virus itu bisa melakukan reproduksi. Kenapa virus tidak bisa melakukan metabolisme? Karena virus tidak seperti sel hidup, di mana di dalam sel hidup itu terdapat organela, di mana organela inilah yang bertugas untuk melakukan metabolisme tersebut. Virus tidak punya. Bagaimana virus itu bisa mereproduksi diri? Ini harus ada satu syarat. Syaratnya adalah bahwa virus itu harus masuk ke sel hidup. Itu syaratnya. Tanpa itu nggak bisa. Kalau kita lihat besar virus itu kecil sekali dibandingkan sel. Ibaratnya satu bola voli itu adalah selnya atau telur lah, ya, telur ayam itu selnya. Maka virus itu mungkin kecil sekali, ya, kecil sekali. Dan supaya bisa menyerang sel lebih dulu, maka virus itu harus menempel ke sel. Menempel ke sel, ke membran sel, melalui proses yang namanya inokulasi. Dari inokulasi itu, pada satu tempat yang disebut dengan reseptor, ini virus menempelkan diri. Ketika virus menempelkan diri ke reseptor ini, maka virus itu nanti akan membuat, ya ini seperti tamu yang tak diundang. Dia akan mempengaruhi lingkungan dalam sel itu, membuat huru hara di situ. Di mana di dalam sel itu ada yang namanya organela, namanya sitokin. Heboh, terjadi satu badai sitokin di dalam sel itu gara-gara virus ini, ya. Nah, badai sitokin ini sebetulnya penting bagi sel itu. Kenapa? Karena badai sitokin ini, lolongan sitokin ini bermanfaat untuk memanggil sel pertahanan yang namanya leukosit, sel darah putih, ya. Di mana leukosit ini gara-gara sitokin ini dekat. Nah, sebelum sel leukosit mendekat, ini di dalam sel ini selama 1-5 hari itu terjadi satu proses di mana virus ini akan memaksa inti sel untuk membuat virus-virus baru. Artinya, sebetulnya virus itu memperbanyak diri, yang memperbanyak itu diri kita sendiri. Ketika kita dalam kondisi lemah ini macam-macam penyebabnya, maka inti sel itu bisa dipaksa untuk membuat virus-virus baru, memfotokopi virus tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bahan dari virus itu adalah kulitnya virus itu dari protein, yang ada paku-pakunya itu protein. Kemudian di dalamnya itu ada asam nukleat, ya, monohelix asam nukleat RNA, di mana di dalam inti sel itu terdapat nukleoprotein. Jadi asam nukleatnya ada, proteinnya ada, sehingga ini sudah cukup, bahan ini cukup untuk membuat virus-virus baru. Ya. Proses 1-5 hari ini yang disebut proses inkubasi, masa inkubasi. Pada masa inkubasi ini belum ada gejala apa-apa, karena virus ini masih bertamu, masih membuat huru hara, tapi tentara yang mau datang belum datang. Pada setelah hari kelima, begitu ini virus ini sudah membuat banyak virus yang baru,
datanglah tentara yang namanya leukosit itu. Di mana leukosit itu memiliki kemampuan, walaupun dia berada di dalam pembuluh darah, kita tahu bahwa darah itu kalau dipisahkan itu ada dua, bagian padat dan bagian cair. Bagian padatnya ada salah satunya adalah sel darah putih itu. Walaupun sel darah putih di dalam pembuluh darah, dia bisa berjalan keluar, menembus. Berjalan keluar, kemudian mendekati tempat yang ada virusnya ini dengan gerakan amoeboid, dan dia bisa mencaplok ini sel yang sedang terjadi keributan ini di dalam ini. Nah, proses berjalannya ini proses reaksi antara antibodi, jadi leukosit datang ini antibodi, yang virus yang baru masuk ini merupakan antigen. Ya, reaksi antara antibodi dan antigen ini menimbulkan gejalanya ringan, bisa berat, bahkan tanpa gejala. Tergantung apa? Tergantung dari respon dari antibodi ini. Satu. Tergantung dari virus ini mampu memaksa banyak apa enggak di dalam sel ini. Ya. Jadi ini sekilas tentang virus itu sendiri. Nah, kembali pada virus corona. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan barang baru, ya. Dan karena barang baru, ini masih disebut sebagai virus yang berwajah seribu. Karena sebagai virus berwajah seribu ini, kenapa disebut demikian? Karena teori-teori mainstream yang ini hampir Dibantah. ya selalu berganti dan berganti, sehingga strategi pun juga berubah. Kita masih ingat mungkin bahwa tentang fatality rate misalnya. Tadinya disampaikan fatality rate hanya 2-3%. Tapi faktanya bisa sampai 10%. Bahkan bisa sampai 20% pada saat di DKI dan sebagainya. Kemudian misalnya masalah penularan misalnya. Masalah penularan juga demikian. Tadinya virus corona ini dianggap percikan air ludah yang dalam sekian detik itu sudah sampai lantai. Ya. Yang kedua, penularan secara kontak. Ya, kontak itu misalnya bersin ada di meja misalnya, kita menyentuh, kemudian kita ke mata, ke hidung, ke mulut, ini merupakan kontak, cara kontak. Hanya dua ini. Tapi ternyata beberapa situasi yang berkembang itu membuat orang kemudian berpikir bahwa sebetulnya virus ini tidak hanya dua ini saja caranya, tapi dengan cara airborne juga, yaitu melalui aerosol namanya. Ya, airborne itu penularan lewat udara melalui satu aerosol. Aerosol itu semburan yang halus, ya. Misalnya kita bersin ini ya sebagian memang droplet, percikan, tapi ada bahan yang melayang, dan aerosol ini yang bisa bertahan sampai 60 menit. Itulah sebabnya kenapa ada sudah dokter pakai lengkap kok masih kena gitu loh. Itu kan nggak masuk akal kalau karena percikan aja. Jadi tentang teori-teori yang mainstream itu sekarang banyak ditinjau kembali, baik itu penularannya, klinisnya, patofisiologinya, pencegahannya, terapinya ini ditinjau. Dan bagaimana dengan kondisi, apakah mungkin orang sudah sembuh kemudian meninggal misalnya? Ini bisa terjadi, dan ini memang harus ditelaah sebabnya apa, ya. Ya, ini kemarin terjadi ya di Lumajang, satu kasus itu, Dok. Ini sebabnya juga memang yang lebih tahu memang di lingkungan dokter yang merawat, yang menangani langsung. Tentunya kita dalam kesempatan ini tidak dalam kompetensi untuk mengevaluasi, ya, pasien secara khusus. Tapi hal itu dimungkinkan, ya. Karena apa? Karena WHO sendiri mengatakan orang yang sudah sembuh itu tidak dijamin kebal.
100%. Itu kata kuncinya. Artinya apa? Artinya bisa mengalami reinfeksi. Dan ini sudah dilaporkan. Di Jepang sudah, di Wuhan juga sudah. Bahkan Wuhan itu sampai 5%. Itu sudah sembuh, sudah PCR negatif, itu masih kembali positif. Ya. Dan ingat bahwa kembali pada teori virus tadi yang didatangi oleh sel darah putih tadi, itu ketika sel darah putih datang, itu terjadilah satu antibodi IgG namanya, dan antibodi itu tugasnya adalah untuk membuat satu memori, ya, untuk pengenalan. Untuk apa? Supaya kalau terjadi terjadi infeksi kembali, ini sudah kenal, ya. Tidak harus butuh 5 hari untuk membuat satu respon, tapi cukup 1 hari atau bahkan 5 jam, mungkin lebih cepat lagi. Dan itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Ya, kenapa? Karena respon yang terlalu cepat itu juga, ya, barangkali itu juga bisa satu bumerang bagi tubuh. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan tadi. Terima kasih. Berarti bisa disimpulkan sedikit bahwa sebenarnya virus itu secara umum sifatnya itu masa inkubasinya 1-5 hari. Nah, tapi untuk kasus virus corona baru ini yang ibaratnya kita mungkin bisa namakan dia anak bungsu dari keluarga corona gitu ya, Dok ya. Anak bungsu ini semua ilmuwan masih meneliti seperti apa sih sifatnya, karena ternyata dia banyak meruntuhkan teori-teori yang sudah ada selama ini, begitu. Seperti ternyata dia masa inkubasinya sampai dengan 14 hari, kemudian media penularannya tidak hanya melalui droplet, tapi juga penelitian terbaru bisa melalui airborne, begitu. Jadi sampai dengan hari ini pun belum ada satu konklusi bulat dari semua ilmuwan tenaga medis tentang corona baru yang menyebabkan COVID-19 ini, begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, nah saya kemarin-kemarin itu juga sempat membaca dan melihat penjelasan ahli medis yang mengatakan bahwa sebenarnya virus ini pada dasarnya, virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus itu sifatnya self-limiting disease atau bisa mati sendiri dengan pertahanan tubuh yang tadi sudah dijelaskan Dr. Indra ketika dia berperang sama leukosit gitu di masa-masa setelah inkubasi 5 hari itu. Nah, corona ini sejauh apa setelah, kalau misalkan tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada tingkat kematiannya? Apakah memang dari kesimpulan itu, dari angka-angka itu, apakah bisa disimpulkan bahwa memang corona ini dia self-limit sifatnya? Ya, jadi memang virus ini ibaratnya adalah benda mati, tapi bisa mereproduksi diri. Ya. Sebagai benda mati, maka dia bukan hidup. Artinya dia hanya disebut aktif gitu aja. Nah, ketika dia dan sel itu ternyata punya kemampuan untuk memproduksi antibodi yang cukup, maka saat itu juga virus itu tidak ada artinya. Dia akan mati dengan sendirinya, akan inaktif dengan sendirinya. Ya. Ada cara lain juga dari sel. Kalau seandainya, bagaimana seandainya kalau misalnya tidak ada antibodi? Artinya ada kondisi tertentu di mana orang tersebut, ya karena sakit tertentu, ya, dia tidak mampu memproduksi antibodi, maka sel itu punya kemampuan untuk, ini mungkin yang perlu disampaikan, sel itu punya kemampuan untuk bunuh diri, apoptosis. Ya. Jadi sel itu bisa bunuh diri, kemudian nekrosis dan diganti oleh sel yang baru. Nah, ketika sel itu mengalami bunuh diri, maka rusaklah semua inti sel itu. Dan dalam kondisi sel itu mati, maka virus tidak bisa memaksa, tidak ada yang dipaksa oleh dia. Dan ini sangat menguntungkan. Jika virus itu dengan sendirinya akan habis masa aktivasinya habis. Itu yang disebut dengan self-limited disease. Jadi self-limited disease ini
sangat tergantung oleh kondisi pertahanan tubuh seseorang, bagaimana dia fit. Semakin fit seseorang, maka antibodi yang dihasilkan itu semakin banyak. Dan dengan banyaknya antibodi itu, maka aktivitas virus itu bisa dibatasi. Ya, sehingga virus itu ya dibiarkan gitu aja, virus itu lama-lama juga akan selesai, nggak akan ngapa-ngapain. Karena virus itu memang tidak kemana-mana, virus itu diam. Jadi sebenarnya apa bisa disimpulkan, virus ini pada akhirnya pasti dia yang sudah di dalam tubuh ya dok ya, yang sudah menginangi apa sih, nempel di sel inangnya itu dia sudah pasti akan habis. Hanya seberapa kuat tubuh orang itu bertahan sampai dia mati, sampai dia habis sendiri. Ya betul. Jadi virus itu akan begitu kegiatannya selesai, dia tidak bisa memaksa lagi, maka virus itu dengan sendirinya akan habis umurnya. Jadi, kalau umurnya 7 hari ya 7 hari habis, kalau 3 hari 3 hari habis. Ya, gimana Mas Bair, sudah terdengar mengerikan ini? Iya, medeni ya ternyata. Karena virus ini dianggap makhluk hidup bukan, tapi dia aktif. Dianggap goib juga bukan. Iya kan? Iya. Jadi gak ketok sih masalahnya. Gak kelihatan dok, karuan begal, ketok musuhnya mbak, perang ketok musuhnya. Gak sih, gak kabeh nek aku. Lu kan iya, tapi kan kelihatan musuhnya. Kelihatan yang harus dijaga itu kita itu apa dan dari mana. Kalau virus, Iya. Makhluk hidup ya bukan. Di tengah-tengah dia makhluk di dunia antara. Makhluk aktif. Tapi virus itu tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan ya dok. Kecuali dia disemprotnya melalui bersin dan batuk itu sebenarnya. Kalau bakteri bisa bergerak aktif, tapi kalau virus tidak. Hati-hati, Mas Bair. Iya, informasinya laki-laki itu meninggal 2 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Wah, di sini lebih banyak laki-laki. Ya, itu gimana dok? Siaplah kalian tumbang. Dan wanita beda ya secara kromosom, maka laki-laki itu gonosom X-nya itu hanya 1, lainnya adalah gonosom Y ya. Gonosom itu seks kromosom yang bedakan laki dan perempuan. Kalau perempuan itu gonosom X-nya itu ada 2. Nah, apakah ini berkaitan erat dengan antara proporsi kematian pada laki itu 2 kali lebih besar dari wanita, ini masih diteliti. Tapi kebiasaan dari laki-laki itu kebiasaan adalah merokok. Nah, angkat tangan para perokok. Iya, merokok. Hidup Anda mulai terancam. Yang merokok ya, mengurangi populasi dunia ini. Tapi perokok ini juga pahlawan bagi buruh. Iya, ya kita lihat berapa ribu orang yang tepuk tangan di sini. Iya, jadi rokok ini yang diganggu pertama kali tentunya adalah pernapasan. Dan kebetulan virus COVID ini jaringan yang paling rentan pada virus ini adalah jaringan pernapasan di paru-paru. Ya, bahkan itu yang biasanya terkena dulu. Oke. Dan laki-laki itu lebih banyak yang merokok daripada wanita. Ya mungkin kalau secara sainsnya ke sana ya, kebiasaan sih sebenarnya, kebiasaan hidup balik lagi. Nah, untuk tadi kita ngomongin tentang pertahanan tubuh. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap seberapa kuatnya pertahanan tubuh kita, dok? Karena kalau dari lahir mungkin kita sudah dibekali pertahanan tubuh yang sama, nggak juga ya? Nah, jadi selama proses kita hidup, kebiasaan atau ada faktor lain, apa yang mungkin teman-teman Bapak Ibu yang sekarang nonton live di rumah aja, jadi lebih bisa aware gitu, bisa mengukur kadar resiko diri sendiri karena tahu kondisi tubuhnya masing-masing. Iya, beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana virus ini bisa lebih mudah masuk ke tubuh kita, itu ada beberapa faktor.
Yang pertama tentunya faktor imunitas, faktor kekebalan dari orang tersebut. Di mana faktor imunitas itu bisa terbangun melalui satu kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi makanan yang bergizi, vitamin, tidur yang cukup, kemudian tidak gampang stres, misalnya tidak terkena stres terus, ya, bisa mengelola stres dengan baik, ya. Ini pola hidup sehat. Juga masalah usia juga menentukan. Semakin tua seseorang, maka kemampuan untuk menghasilkan antibodi itu juga lebih rendah tentunya. Juga faktor-faktor penyakit penyerta, ya, ini juga menentukan, seperti diabetes, kencing manis, ya, kemudian hipertensi, ya, dan penyakit kanker, ya, dan penyakit-penyakit lain yang mengganggu pertahanan tubuh. Ini tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana virus itu bisa mempengaruhi tubuh lebih kuat atau tidak. Mungkin itu. Penyerta untuk kita bisa mengukur pertahanan tubuh itu dari gaya hidup, pola asupan makanan, kemudian usia juga. Jadi semakin bertambah usia, proses produksi sistem imun juga turun terus ya, Dok, ya. Ya. Kemudian juga penyakit penyerta. Nah, ini biasanya karena banyak kasus yang kita dapatkan itu terlaporkan yang lebih biasanya ada gejala penyakit akut. penyertanya. Nah, Iya. Tapi yang perlu kami tekankan di sini adalah keliru pendapat kalau setiap kematian pada virus COVID itu harus ada penyakit penyertanya. Tidak selalu. Ya, karena apa? Karena COVID itu dia bisa menyerang pada sel-sel yang mempunyai reseptor khusus, yaitu reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2, ya, di mana setiap sel atau setiap jaringan yang memiliki reseptor ini bisa diserang oleh COVID ini. Dan sudah diketahui beberapa jaringan yang memiliki reseptor ini, diantaranya adalah yang paling banyak memang jaringan paru-paru, ya. Kemudian jaringan cerna, saluran pencernaan, jantung juga ada, ya, jantung pun juga ada reseptornya, sehingga otot jantung itu kalau ada seseorang yang terkena COVID ini juga akan rawan untuk menjadi sasaran dari serangan COVID ini. Dan banyak yang lain, ya, bahkan di sweat gland, ya, di kelenjar keringat itu juga ada reseptor ini. Artinya di sweat gland pun kita bisa, di kelenjar keringat kita bisa saja ada kemungkinan ditemukan virus ini, ya. Dan mungkin satu hal yang jarang diketahui adalah bahwa virus ini juga menyerang sel-sel stem cell atau sel punca, di mana sel stem cell atau sel punca ini adalah sel yang bertanggung jawab terhadap pembaruan sel-sel yang rusak. Ya, jadi setiap sel yang rusak, misalnya sel itu habis bunuh diri, nekrose, rusak, ya, maka sel punca itu nanti akan bertugas untuk memperbarui sel-sel ini. Nah, kalau sel punca ini terserang oleh virus, maka artinya jaringan yang rusak itu tidak bisa diganti. Contoh misalnya sel punca atau stem cell yang terdapat pada bronchoalveolar stem cell, jadi di jaringan paru. Stem cell BA stem cell ini dalam kondisi normal itu bisa menjadi alveolar type 2 namanya. Alveolar type 2 itu gelembung paru yang fungsinya adalah membuat musin, membuat satu lendir, ya, semacam lendir untuk pelembab sehingga paru-paru tidak kering, ya. Dan alveolar type berubah dengan bantuan stem cell ini berubah menjadi alveolar type 1. Artinya tugasnya ini beda lagi. Tugasnya adalah untuk
melakukan pertukaran antara oksigen yang kita ambil dari udara dengan CO2 dengan karbon dioksida yang hasil sisa metabolisme dari darah dikeluarkan ke udara. Nah, ketika terjadi serangan terhadap sel ini, maka tidak mungkin dia membentuk alveolar type 2 maupun type 1. Artinya apa? Artinya alveolar gelembung-gelembung paru yang bertugas untuk memberi kelembapan dan bertugas untuk menjamin pertukaran gas, oksigen, dan CO2 ini akan habis. Dan ini nanti akan diganti dengan jaringan-jaringan lain yang namanya jaringan fibrosis. Ya. Fibrosis nama prosesnya, di mana fibrosisnya adalah jaringan parut, jaringan sikatrik. Ya. Dan itu bisa terlihat di paru-paru yang terkena coronavirus. Itu sikatriknya cepat sekali. Dan itu yang membuat kita susah bernapas. Dan ini sangat berbeda sekali dengan influenza. Kalau influenza tidak bisa menyerang stem cell, kalau ini bisa, beda sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini santai-santai saja, biasa-biasa saja, itu ya harus baca teori ini. Jadi, tidak seremeh itu. Dan itu bisa terjadi, hal yang fatal ini terjadi kalau orang-orang tersebut memiliki kondisi yang lemah tadi, usia tua, komorbid dan sebagainya. Tapi tanpa komorbid pun, kalau memang kebetulan virus itu berkenan untuk menyerang ke stem cell, ya sudah. Bahkan virus ini juga bisa menyerang ke testis, ya. Dimana kita tahu jaringan yang bertugas membuat sperma. Ya, para laki-laki ya. Ya. Di situ ada satu sel yang nama sel Leydig ya. Sel Leydig ini tugasnya secara normal dia memproduksi testosteron. Selain produksi testosteron, dia juga membantu proses pembentukan sperma. Spermatogenesis namanya. Nah, kalau ini terserang, tentunya terjadi gangguan pembentukan sperma. Dan kalau ini terjadi secara besar-besaran, seperti misalnya di Amerika, kita nggak tahu, di Amerika itu 50.000 sudah yang meninggal. Kasusnya sekarang dia tertinggi. Tertinggi. Sedunia tertinggi, 800.000 yang terkena. Ya. Bayangkan kalau 800.000 itu semuanya kena seledihnya. Itu nanti bisa terjadi semacam apa ya kita tidak berharap seperti itu, tapi ini kan teori saja, teori ya, kita sampaikan teorinya saja bahwa kalau itu terjadi maka ya banyak sekali orang-orang yang menjadi infertil, tidak subur ya, seperti itu. Dan itu tidak ada di influenza, nggak ada. Mungkin itu. Oke. Bagaimana, sudah kenyang dengan teori-teori medis dari Dokter Indra? Saya berasa dapat kuliah kedokteran ya malam ini. Oke dok, kalau untuk psikis, kondisi psikis, seberapa penting sih kondisi psikis seseorang terhadap penguatan sistem imunnya? Iya, seseorang itu disebut sehat kalau memenuhi sehat biologis, psikologis, sehat sosial dan sehat spiritual. Ya. Sehat psikologis itu diantaranya adalah orang tersebut tidak terkena stres. Kenapa demikian? Karena stres itu juga bisa mengganggu pembentukan hormon-hormon yang bertugas secara tidak langsung bertugas menjaga imunitas kita. Ada satu ilmu yang disebut dengan psikoneuroimunologi, di mana ilmu itu mengkaitkan hubungan antara psikis, neurologi saraf ya dengan kemampuan seseorang itu membangun imunitas. Dikatakan bahwa setiap gangguan stres itu nanti akan mengganggu psikologis. Dan setiap gangguan psikologis akan, karena ini satu rangkaian, ini juga akan mengganggu saraf seseorang dan akhirnya imunitasnya juga terganggu. Jadi memang tidak ada salahnya kalau kita juga memperhatikan
psikologis dari penderita COVID ini, ya, sehingga dia bisa menerima satu layanan kesehatan yang paripurna tentunya. Oke, ngomongin soal psikologis dan kesehatan mental, kita akan beralih ke Mas Bair yang selaku konten kreator itu bertanggung jawab atas psikis penontonnya. Gitu ya, Mbak Niken ya? Aduh, kok abot. Betul. Oke, Mas Bair, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Dokter Indra, mulai dari secara medis, secara sains virus itu apa, bagaimana dia menginfeksi, bagaimana dia sifat dan perilakunya, bagaimana Bapak Bair mendengar ini semua, sudah mulai teman tai ngarai mati. Iya, jadi apa ya? Yang beredar sekarang ini di masyarakat ketakutan dan kepanikan. Oke. Sebenarnya paling enak kalau mensosialisasi kesadaran. Karena dengan disosialisasikan dengan kesadaran, sadaro, menungso bahwa virus ini berbahaya. Karena sangat kecil dan tak ketok, cepat menularnya. Sadaro, ini bahaya. Tapi karena nggak sadar-sadar, ya wis diwedeni, saya ndak wedi. Dengan alasan aku lek meneng di omah aku ndak mangan. Oke. Di situ kita kan dilema ya, bukan di Lumajang saja sih Mbak, kayaknya seluruh dunia atau Indonesia lah, kita sangat tidak siap dengan kondisi seperti ini. Kita sangat tidak siap karena ini pandemi dan virusnya baru, semua masih mempelajari dan mentelaah. Karena virus itu juga kan yang dikatakan Dokter Indrayudi tadi, musuhnya hanya dengan imun kita kan, nggak ada obat. Dan yang diserang jaringan organ yang sangat penting untuk manusia hidup, paru-paru, gitu kan. Tapi miris loh Mbak, maksudnya mirisnya itu supaya virus ini tidak menyebar luas, kita kan diharapkan untuk tidak kemana-mana atau stay di rumah atau diam di rumah dengan beralasan pekerjaan, untuk makan dan lain sebagainya. Kita di sini juga timpang gitu loh. Kita mau full lockdown, pemerintah harus siap menyiapkan sandang pangan dan obat-obatan dan sebagainya untuk tiap-tiap warganya. Karena juga dari ekonomi setiap warga kan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang siap lockdown, saya masih punya tabungan untuk 3 bulan ke depan, saya punya tabungan untuk 2 bulan ke depan. Ada yang saya cuma bisa makan untuk hari ini, nggak tahu besok untuk apa. Nah itu kan pemerintah masih menyiapkan itu karena kondisi setiap warganya tidak sama. Ini yang membuat semakin pelik loh Mbak. Pemerintah karena virus ini tidak nyebar ojo nandi-nandi, cuman untuk kebutuhan perut masih belum sanggup untuk gitu. Untuk cover semuanya. Ya. Dan juga saya sempat sering nangis lihat dari postingan teman-teman story teman-teman medis yang tiap hari mereka harus mandi keramas sampai 4 kali, mereka panas-panasan pakai APD lengkap gitu ya. Saya nangis yang katanya teman-teman medis ini garda terdepan kan Mbak ya, teman-teman medis yang garda terdepan. Tapi kalau saya kurang setuju untuk mengatakan teman-teman medis garda terdepan. Teman-teman medis adalah benteng terakhir. Kalau teman-teman medis kita sudah chaos, kita mau minta tolong sama siapa, gitu kan? Nah, cara kita untuk menolong atau melindungi benteng terakhir kita, ya tidak dengan menambah pasien. Caranya gimana? Teman-teman kalau bisa, lek iso, tetap di rumah aja, kurangi kontak satu sama yang lain, dan tetap jaga kesehatan dan pola makan. Kebersihan paling penting, pola hidup bersih dan sehat. Itu ya, karena medis ini sudah benteng paling terakhir.
Karena yang ditangani medis bukan pencegahan, tapi pengobatan. Oke. Kalau pencegahan kan masih ada teman-teman relawan yang di lapangan, TNI, Polri, mencegah, nyegat sampai dicegat saiki, pindah kota dicegat. Karena itu Ojo sampai tutup nang medis. iya, karena itu garda di depan. Kalau bisa sebelum, jangan kamu sampai di medis, kamu cukup sampai di pencegahan aja. Karena medis itu benteng terakhir. Tolong jaga teman-teman medis, saya jaga kamu, kamu juga jaga saya, gitu ya. Jadi kita saling menjaga. Saling menjaga. Ini menarik ya dok. Ya. Tadi Mas Bair sampaikan, saya pernah dengar kapan hari diskusi, kalau kepingin corona ini benar-benar selesai, apakah lockdown itu menyelesaikan masalah? Itu yang pertama mungkin dok. Yang kedua, mungkin ini yang saya terapkan dok, karena betul juga kalau tutup lockdown sudah tidak mungkin di Indonesia, betul ya? Karena mungkin berbagai macam pertimbangan, dan saat ini dilakukan bahwasanya adanya sebuah pembatasan. Nah, kalau misalnya begini dok, kalau tidak penting di rumah, kalaupun harus keluar harus jaga jarak, pakai masker. Sebelum pegang area muka itu kayak mata, hidung, mulut, kita pastikan tangan kita cuci bersih pakai sabun dengan air mengalir. Soalnya kebanyakan yang terkait tadi dok, yang 2 kali lebih banyak laki-laki meninggal, itu informasinya dari ini saya baca kemarin itu dari peneliti Inggris menyampaikan kebiasaan laki-laki itu kadang kalau weso itu kan cuma ngene tok klik maem ngono dari ini. Bener ya? Oh, Nggak enggak ya? semua laki-laki. Oh, nggak Mas semua kok seneng laki-laki. sih? Kok seneng sampean di Mas Pak Eri kok Mas Pak Eri gak ngene. Gak iso bahkan. Ini loh. Nah, Aku saiki lek paham ngene iki. loh, yo gak iso. Kan bersine ning kene. Nah, terkait itu apakah efektif, Dok? Karena memang enggak apa-apa nanti dijawab jujur, apakah efektif kalau pembatasan itu ketika kita keluar harus mencari nafkah, kita tetap menggunakan masker, tidak terlalu dekat-dekat dengan orang, menghindari kontak, itu apakah lumayan efektif gitu? Ya, terima kasih. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Bair bahwa medis dan rumah sakit adalah benteng yang terakhir, dan masyarakat kita ini semua yang ada di luar medis ini adalah garda terdepan di mana kita bisa berbuat banyak sebetulnya secara efisien dan efektif, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Niken tadi. Dan itu sebetulnya kalau memang dilakukan dengan disiplin tinggi, ya, ini menurut saya efektif dan efisien. Ya, kenapa? Karena bahkan saya berpikir bahwa memakai masker itu bukan hanya untuk semua, tapi untuk selamanya. Memakai masker untuk selamanya, bukan dalam rangka COVID ini ya? COVID Pandemi, ini. ya. Ya, kenapa? Seru ini, seru ya. Kenapa? Karena yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, apa itu di dokter, apa itu di puskesmas pembantu, di bidan, perawat, dan sebagainya, itu kasusnya itu 80% adalah kasus ISPA, Pernafasan. infeksi saluran pernapasan atas. Ya, 80%. Dan ini bisa dicegah cukup dengan nutup masker, ya, dua lubang ini, lubang hidung dan lubang mulut, sudah ditutup, itu nanti efektif sekali dan efisien. Semua orang bisa lah membuat masker, ya, efisien sekali. Mungkin kita sudah kalau kita berpikir lockdown itu susah, ya sudahlah. Tapi mari saya ajak semua masyarakat untuk lebih memahami pentingnya memakai masker, pentingnya cuci tangan dan basuh muka, pentingnya melakukan social distancing, pentingnya untuk membangun imunitas tubuh kita ini dengan pola hidup bersih dan sehat. Mari kita lakukan itu sehingga tujuan kita untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini bisa tercapai, ya. Lepas dari waktunya itu lama atau pendek, ya, itu semua sudah dihitung, ya. Artinya bahwa selama apapun, ya, selama kapanpun, ya, virus itu, wabah itu berada dalam satu tempat, satu negeri,
maka ini selalu menunjukkan kurva normal ya. Jadi ada kurva naik, puncak, nanti akhirnya pasti turun. Kenapa? Karena habis sudah. Habis yang sing digarai pun entek ya, akhirnya akan turun. Virus itu juga ada masa ininya. Dan apakah itu nanti pendek atau memanjang, sedikit memanjang, itu udahlah. Yang penting kita ini sebagai satu individu yang bisa berbuat sesuatu, itu kita berbuat semaksimal mungkin ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang disampaikan oleh Mbak Nika tadi, pasang masker, cuci tangan, jaga imunitas kita dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Nika. Oke, jadi menurut Dokter Indra sebenarnya pakai masker itu nggak hanya ketika ada pandemi, tapi ya selamanya, karena 80% penyakit yang terlaporkan ke tempat-tempat medis, 80% itu adalah ISPA. Ini aja sekarang masker sudah mulai ini ya, apa? Ini masker udah mulai berlomba dengan jumlah baju di lemari sekarang. Betul. Sekarang orang belanja udah nggak belanja baju lebaran, kita belanja masker aja sekeluarga. Mungkin ke depan nanti ada berbagai macam masker yang ya seperti dulu kalau hijab itu kan hanya itu aja. Sekarang udah tren loh Dok masker, iya. Sampai kayak gaun pengantin aja udah dilengkapi maskernya gitu. Udah sepaket sama masker. Aku ya sempat membayangkan Dok, kan masker dan dikasih renda-renda ya. Terus iki lek ngomong masker kan apa-apa Dok. Iki apa ndak kemerincing ngono lho. Iya gak sampai sak kabeh pinggir-pinggir ngono Mas. Jadi tetap ada pasar gitu. Oh dan ini Dok, saya mau menyampaikan untuk teman-teman yang nonton, tak sampai no sedikit bahayai. Perkara awakmu sadar apa ndak ngurus. Sing penting, sing penting yo sadar gak ngurus tapi aja nulari. Ngono. Kalau ndak sadar kan covid. Iya kan? Lah ya kan penting gak nulari. Nah, bahwa corona ini di tubuh manusia bisa tubuh manusia bisa menjadi karier. Iya kan, Dok? Maksudnya awakmu aja ngentengno aku sehat, aku ndak apa-apa. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin di dalam tubuhnya ada sudah terinfeksi tapi imun kita masih kuat, kita sudah bisa menularkan. Ya. Orang yang merasa sehat belum tentu sehat. Nggih Dok ya. Masuk kita yang ada di sini ya, Dok? Ya betul. Kita belum tentu bebas dari COVID. Makanya kita kan tetap jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker gitu ya. Ini ada pertanyaan ini Mbak Vini buat Dokter Indra Yudi dari Mas Julian, saya bacakan ya. Jadi Amerika dengan tingkat higienitas dan kualitas hidup baik aja menduduki tingkat kematian tertinggi, Dok. Wow. Mengapa ya? Gimana dengan Indonesia? Nah, ini compare sama Amerika. Iya. Sekarang ya. Ini seru ini. Iya, betul. Jadi kasus konfirmasi di Amerika itu 100 kali dari Indonesia. Wow, bahkan dia jauh lebih tinggi dari Cina yang waktu itu jadi pusat pandeminya. Iya, Indonesia baru 800. Jangan laduk, jangan baru. Amerika sudah 800.000 yang terkonfirmasi positif. Dan kematiannya kita 750 orang, di Amerika sudah 50.000. Ya. 50.000 guys yang meninggal. Jadi memang benar-benar bahaya ini. Ini satu pertanyaan yang bagus. Kenapa Amerika dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, higienitasnya juga higienitasnya juga tinggi, ternyata malah menduduki yang tinggi. Ini tidak lain dengan satu meremehkan tadi. Menyepelekan. Virus corona ini virus berwajah ya. Sejak awal memang banyak yang meremehkan. Ketika di Cina itu sudah habis-habisan, ini di Amerika masih merasa tidak mungkin sampai di sana. Betul. Ya. Padahal di Amerika ini khususnya di New York itu tingkat kepadatannya tinggi sekali. Di sana yang namanya perdagangan, namanya bisnis itu pusat bisnis dunia. Ya. Bahkan yang namanya penghasilan di New York itu sekian ratus kali dari Indonesia ya, APBN-nya Indonesia. Ya. Sehingga otoritas yang ada di sana itu mungkin karena ini adalah pusat bisnis, ya, maka mereka merasa sayang kalau ini akan di lockdown segera.
Nah, ini yang terjadi sehingga satu ada sifat meremehkan, yang kedua ada keterlambatan untuk melakukan antisipasi terhadap ini, sehingga begitu terjadi satu wabah dan satu penyebaran yang luar biasa, karena memang ini daya sebarnya, spreadingnya itu sama dengan influenza, tapi keganasannya jauh di atas influenza, maka itulah yang terjadi. Ya. Hal itu juga terjadi pada Italia. Ya, Italia juga demikian, meremehkan terutama kaum mudanya, sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Amerika sekarang menduduki, ya sudah kalang kabut ya semuanya. Jadi otoritasnya meremehkan ya, saya kira yang Otoritasnya ya. Kalau aku boleh sedikit menambahkan ya, kasus di Amerika itu dari yang aku baca dari media, itu karena sistem Amerika itu kan nggak kayak di sini republik. Mereka sistemnya federasi, ya. Jadi negara bagian. Jadi semua otoritas kebijakan itu nggak ditentukan dari presiden, tapi ditentukan dari gubernur masing-masing negara bagiannya. Dan mereka nggak kompak sampai dengan hari ini. Makanya masih banyak demo di Amerika itu. Ada gubernur yang percaya physical distancing, karantina. Ada beberapa gubernur negara bagian yang mereka nggak percaya. Bahkan ada salah satu gubernur juga yang ikut demo menolak physical distancing gitu. Ya, Tidak selesai ya. Iya, makanya nggak ada satu kebijakan yang bisa diterapkan di seluruh negara karena masing-masing gubernurnya nggak terpusat gitu kebijakannya. Mungkin itu juga bagian. betul ini. Dan anehnya di sana ini juga terkena penyakit hoax juga. Ya, hoax ini juga luar biasa sekali. Iya. Ini tadi pagi saya malah baca ada salah seorang tenaga kesehatan nakes yang nyampaikan bahwa corona itu nggak ada, corona itu palsu, bohong-bohongan. Hanya Ini buktinya dia tipuan menunjukkan, dunia ya, gitu. itu hanya tipuan saja. Tipuan dari Hong Kong. Yang mati itu sudah 50.000. Itu bukan manekin itu. Iya. Ya manekin palsu itu. Iya, nyawa itu ratusan orang ribu. seribuan, ya. 8 juta sekian ya kasus dunia sekarang. Ya. Kira-kira. Iya, 8 juta. Nah, kalau untuk di Lumajang sendiri, Dok, tadi kan kondisi di Amerika seperti itu dengan higienitas dan juga sistem kesehatan yang lebih baik daripada di Indonesia. Ya. Nah, kalau di Lumajang sendiri nih, Dok. Nah, bagaimana, Dok, komentarnya? Karena saya dengar kemarin ada tambahan 4 pasien positif, totalnya 17, dan 4 positif itu adalah hasil rapid 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Swab. Ya. Ya. Itulah Ya, seperti itu. Gimana, Dok? Itulah situasi Komentarnya, Dok. fakta di lapangan yang ada di Indonesia, bahwa sampai hari ini yang dites dengan cara swab PCR itu baru 7.500 kasus. Ya, baru 7.500. Maaf, 75.000 ya, 75.000 yang dites. Sementara yang positif ya yang disampaikan tadi di Indonesia sekitar 800-an ya. Dan di Lumajang sendiri ini kenapa hanya sedikit yang teranu ya, ini karena memang akses terhadap tes PCR itu nggak ada. Sedikit bukan berarti sedikit artinya, Dok. Bukan berarti sedikit, belum tentu ya. Kalau Oke. kita menghitung angka kematian itu adalah 3%, maka kalau mati 3 berarti mestinya ada 100 yang terinfeksi kan? 100 COVID positif, mestinya itu. Sementara yang baru ketahuan 17. 17. Nah, yang belum ketahuan ini adalah karier-karier yang ya mungkin satu di antaranya Iya. ada di sini. Termasuk Ya, jadi kita- 80% pasien tanpa gejala. Betul, ya. Jadi kalau ada 100 orang COVID positif, maka yang 85% itu nggak ada gejala sama sekali, Wow, nggak terdeteksi. menakutkan. Yang 15 ada gejalanya, dan gejala ini bervariasi mulai dari yang Iya. ringan sampai yang berat. Yang berat ketahuan, yang ringan kadang-kadang disangka sakit biasa. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu kita sadari. Untuk kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah untuk Kenyataannya Oh, seperti Iya, itu. kenyataan ya memang seperti itu. sekarang Ya. ini begitu. kenyataannya seperti itu. Karena di satu sisi kita berusaha untuk membuat masyarakat tidak panik,
tapi kita juga harus memberikan ilmu yang apa Edukasi. adanya. Edukasi yang apa adanya. Kita harus Betul. transparan, jangan kita membodohi. Jangan kita anggap masyarakat ini bodoh, jangan, karena mereka sekarang sudah terakses dengan Internet. IT, dengan WA, dengan Instagram dan sebagainya. Kita tidak mungkin jadi kita apa adanya, dan kita bisa menghimbau melalui IT juga agar masyarakat itu semakin sadar bahwa jangan malu memakai masker. Masker. Justru harus malu kalau tidak memakai masker. Itu harus Betul, edukasi yang luar biasa. Kita masih ada beberapa menit mungkin. Ada satu pertanyaan Oke. lagi nih dok. Dari Muhammad Bagus, penderita COVID, apa benar paru-parunya nggak bisa berfungsi 100% setelah sembuh? Pasca berarti ya, setelah Iya. dinyatakan sembuh. Tidak benar. Jadi kalau sudah dinyatakan sembuh, berarti klinisnya juga sembuh itu bukan hanya PCR negatif saja, tapi sembuh itu klinisnya. Jadi kemampuan dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu juga Kembali ke normal Iya. berarti. Oke. Jadi tadi yang sel stem yang saya sebut tadi itu tidak selalu kena, ya, tidak selalu kena. Tapi stem sel itu justru begitu sel itu mati, maka stem sel itu nanti akan bertugas untuk memperbarui sel-sel yang mati tadi. Dan ini sebagian besar itu memang keberhasilan sembuh, yang disebut sembuh itu stem selnya masih belum terkena. Jadi parunya bisa kembali seperti semula. Yang kemarin sampaikan banyak isu-isu bahwasanya ketika sudah terkena COVID, ketika sudah Berkurang sembuh fungsinya. ternyata tidak ya teman-teman. Itu cukup menjawab apa ya? Memang kalau- bukan kembali 100% karena ada sebagian yang sudah menjadi jaringan sikatrik, jaringan parut tadi, jaringan parut ya. Tapi kalau sel-sel yang belum menjadi jaringan sikatrik itu nanti ya kembali seperti semula. Stem cell tadi. Oke. Ya, di akhir-akhir ini kita tadi sempat menyinggung untuk edukasi. Nah, saya mau ke Mas Bair tentang edukasi ini ya. Kita kan anak muda nggak sih, Ya. Mas? Muda lah. Oh, oke. Itu yang tua. Iya. Nah, anak muda ini, kelompok anak muda usia kita, itu dianggap sebagai kelompok yang harusnya punya kemampuan literasi digital lebih baik. Soalnya ya banyak itu tadi Dokter Indra bilang hoax itu sekarang di mana-mana, dan kadang-kadang hoax ini disebarkan oleh generasi di atas kita. Ini saya nggak ngomong opini, Iya, tapi benar. memang sudah ada studinya. Sudah ada studinya. Persentase terbanyak penyebar hoax adalah orang-orang dengan usia 50-an ke atas. Mas Bair, ternyata tanggung jawab kita besar untuk sebagai mediator gitu, penyampai edukasi yang benar. Ternyata kita dianggap sebagai kelompok orang-orang yang jadi tempat bertanya gitu, orang tua, oh pusing corona bambah gitu ya. Mas Bair sebagai anak muda dan sebagai konten kreator, selama ini bikin konten setelah adanya wabah ini, seperti apa pertimbangannya? Apalagi Mas Bair ini kan kontennya, genrenya komedi sebenarnya, komedi. Nah, tapi ternyata COVID ini bukan humor gitu sebenarnya, gak ada lucu-lucunya. Hubungannya sama penyakit atau mati. Mas Bair sebagai anak muda, konten kreator yang genrenya komedi, ketika sampai ada kondisi di saat seperti ini, pertimbangan ketika untuk menyampaikan edukasi itu ke anak-anak muda yang lain seperti apa bersama tim? Kalau ngomong dari teman-teman Ruwet ya, sebagai konten kreator, tanpa disadari ternyata kita yang biasanya semula memikirkan hanya titik lucu dan pesan moral, ternyata sekarang malah kita mikirnya gini, iki bahasa sing diedukasi no tentang COVID iki. Ya. Nah, karena kan nggak semuanya SDM kita sama. Kadang orang nggak ngerti dengan istilah lockdown, orang nggak ngerti dengan istilah PDP, ODP, dan konfirmasi. dan lain sebagainya kan masih awam. Dan yang terjadi di sini, Mbak ya, di Lumajang, kemarin saya dengar di salah satu wilayah
Pak iku Pak iku ODP. Dek gange langsung di lockdown. Loh, Iya. sik Pak D. Sampeyan ngerti ODP apa? Ngerti ODR apa? ODP. Loh, iku positif. Cong. Ah, iya. Aduh. Iya. Sampeyan nunggu kuno jarak 2 meter jagongan karo aku. Oke. Jadi kan kita mau tidak mau untuk menjelaskan. Nah, dari teman-teman kreator ini kebetulan saya tim Ruwet itu mengemas pesan yang disampaikan pemerintah, mengemas secara bahasa yang mudah dipahami dan mendoktrin secara komedi. Oke. Seperti kita memikirkan adegan tukaran, polai koncone nggak gawe masker, tukaran, polai jedek-jedek, terus Bagus ya. ada yang engkel-engkelan, masalah cuci tangan. Nah, dari pesan-pesan gampang seperti itu kan, dan masyarakat yang pengennya nonton Ruwet gara-gara lucu malah ke doktrin. Itu sangat ngaruh, Mbak, ternyata. Sangat ngaruh. Nah, alhamdulillah mungkin kita menyerap banyak informasi yang disebarkan dari pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Kita mencoba untuk membahasakan sesederhana mungkin agar Iya. bisa ditangkap oleh masyarakat luas. Karena gitu. kalau pakai bahasanya Dokter Indra banyak yang nggak ngerti ya. Iya. Gimana ngerti nggak? Iya. Ngerti? Aku ngerti lah. Iya lah, pinter. Kan ini jadi bahan, kita wis jadi konten. Benar. Mek kare ngilangi sing stem mang iku. Iya. Nah, dan di sini juga saya kemarin juga menemui di daerah Medayu, Dok. Pas main ke sana, loh Mbak, sampean kok nggak pakai masker? Ono corona. Pakebluk iki kulit. Ra kira Iya, mlebu iya. omahku. Lho kok iso, Mbak? Iku aku wis gawe patung-patungan. Lho terus nek patung iki corona ndak iso mlebu. Ya ndak iso lho, iki penangkane wis ono ngenekan. Ono sere, ono patung, ono iki corona iki jane opo sih, Mbah gitu. Malah dia ndak bisa jawab kan. Iya. Karena kita di sini kan bukan ngomong kepercayaan, Mbak ya, tapi adat dan budaya. Betul. Nah, mungkin kita bisa menyusupkan. Aku kan tadi nyusupin informasinya dari komedi. Mungkin kalau ketemu saudara kita atau teman-teman kita yang mempunyai paham seperti itu, ya kita ngikuti melok ngelebokno edukasi di cara kayak ngono. Iya. Kemarin sampai langsung macet dari dukun aku, Mbak. Iya. Iya, Percaya. karena orangnya kan percaya seperti Oh, itu. betul, Jadi betul, gini betul. loh. Dudu iki carane, Mbak. Ini Dudu iki carane. Carane opo le? Ndek ngarep omah kayak ono gentong. Gentong isine kembang 3 macam. Oh terus kayak ono Itu. sabun diwadahi botol aqua. Oh terus ya apa? Aku sing jarene wingi ku mbah tirakat ngono. Mari weso banyu kembang Oke. dikek sabun. Mari dikek sabun kan muntuk, disiram banyu kembang maneh. Baru sampean oleh mlebu omah. oh luwih masuk nih, Mbak. Lho, enggak. Sampeyan lek metu-metu gawe kain lawon rangkep telu